Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Uh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Pendidikan sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat. Uh, Dosen pengampu Rizky Syafril. Perkenalkan kelompok, nama saya Jadi Tinawaban dengan NIM 2104226. Saya Fatima Azahra dengan NIM 2304238. Saya Lesia Apriliani dengan NIM 3042112. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk cara sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini hal ini menjadi semakin penting di tengah berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan belajar di kelas atau sekedar mengejar nilai, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan adalah proses belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga belajar berbagai keterampilan, membentuk sikap, serta memahami nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Jadi, pendidikan itu tidak hanya soal pintar secara akademik, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa bersikap dan bertindak baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan juga tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga didapatkan di luar sekolah, seperti melalui pelatihan atau kursus, serta dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena pada dasarnya, proses belajar bisa terjadi di mana dan kapan saja. Yang kedua itu pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk membantu masyarakat agar lebih mampu, mandiri, dan sadar terhadap potensi yang mereka miliki. Artinya, masyarakat didorong supaya bisa mengembangkan kemampuan diri, mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya, dan berani mengambil keputusan untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Jadi, dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai penerima bantuan saja, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pembangunan. Dengan begitu, mereka bisa berperan langsung sebagai pelaku utama yang menentukan arah perkembangan dan kesejahteraan mereka sendiri. Next. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Pendidikan bisa dibilang sebagai cara utama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Lewat pendidikan, masyarakat jadi punya pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka, misalnya dalam hal pekerjaan, usaha, atau pengambilan keputusan. Tanpa adanya pendidikan, masyarakat akan kesulitan untuk berkembang dan menjadi mandiri, sehingga proses pemberdayaan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Jadi, pendidikan itu menjadi dasar penting agar pemberdayaan masyarakat bisa berhasil dengan baik.
Next. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Pendidikan berfungsi sebagai sarana utama untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Melalui proses pembelajaran formal maupun non-formal, masyarakat memperoleh informasi baru yang dapat membantu dan memahami lingkungan, hak dan kewajiban, serta peluang yang tersedia. Ini menjadi penting dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional dan adaptif terhadap perubahan zaman. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan atau life skill. Pendidikan juga berperan dalam mengembangkan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Ini meliputi kemampuan praktis seperti bekerja, berwirausaha, berkomunikasi, hingga keterampilan sosial dan manajemen diri. Program pendidikan berbasis life skill terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran kritis terhadap masalah sosial. Melalui pendidikan, masyarakat dilatih untuk berpikir kritis dalam memahami berbagai masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Kesadaran kritis ini memungkinkan untuk individu tidak hanya menerima kondisi secara pasif, tetapi juga menganalisis penyebab masalah dan mencari solusi yang tepat. Yang keempat yaitu mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki, masyarakat terdorong untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dan yang terakhir yaitu membentuk sikap mandiri dan percaya diri. Fungsi penting lainnya adalah membentuk sikap mandiri dan percaya diri dalam masyarakat. Pendidikan membantu individu mengenali potensi diri serta mengembangkan kemampuan untuk mengelola kehidupan secara mandiri. Dengan bekal keterampilan dan pengetahuan, masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, menghadapi tantangan, serta menciptakan peluang baru. Ini sangat penting dalam proses pemberdayaan karena masyarakat yang mandiri tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pihak luar. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatima Azara. Kepada Fatima kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu bentuk pendidikan pemberdayaan. Yang pertama ada pendidikan formal, bentuknya itu sekolah dan perguruan tinggi. Lalu yang kedua pendidikan non-formal, seperti pelatihan, kursus, dan penyuluhan. Yang ketiga pendidikan informal, keluarga dan lingkungan. Dan yang keempat pendidikan keterampilan kerja, seperti wirausaha, kerajinan, dan teknologi. Lalu yang terakhir ada pendidikan berbasis komunitas, yaitu kelompok belajar masyarakat. Selanjutnya, contoh pemberdayaan melalui pendidikan. Beberapa contoh nyata pemberdayaan melalui pendidikan. Yang pertama ada pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga untuk membuka usaha kecil. Lalu yang kedua, program literasi atau baca tulis bagi masyarakat yang belum melek huruf. Yang ketiga, pelatihan digital marketing untuk UMKM agar dapat berkembang. Dan yang keempat,
pendidikan pertanian modern bagi petani untuk meningkatkan hasil panen. Materi selanjutnya yaitu manfaat pemberdayaan melalui pendidikan. Manfaat yang diperoleh dari pendidikan sebagai proses pemberdayaan diantaranya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di masyarakat, lalu meningkatkan kualitas hidup serta pola pikir masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun tantangan pendidikan bagi pemberdayaan masyarakat, yang pertama itu adalah akses pendidikan yang belum merata. Ketimpangan akses masih terjadi terutama di daerah terpencil karena keterbatasan infrastruktur dan distribusi sekolah. Penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Lalu yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan yang menyebabkan partisipasi sekolah itu rendah, terutama pada kelompok ekonomi bawah. Faktor budaya dan ekonomi sering membuat pendidikan bukan prioritas utama. Yang ketiga itu ada keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Distribusi guru tidak merata dan fasilitas pendidikan belum memadai, terutama di daerah tertinggal. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan masih menjadi faktor utama yang menghambat akses pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering mengalami putus sekolah. Lalu yang kelima, kesenjangan digital. Perkembangan teknologi justru memperbesar kesenjangan karena tidak semua wilayah memiliki akses internet dan perangkat. Selanjutnya, solusi dari tantangan dalam pendidikan. Yang pertama itu pemerataan akses pendidikan hingga daerah terpencil. Lalu mensosialisasikan bahwa pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Ketiga, perlunya dilakukan penguatan program pendidikan non-formal. Dan keempat, diperlukan melakukan kerjasama antara pemerintah, baik itu swasta dan masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Fatimah. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan, pendidikan bisa dibilang sebagai kunci utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Karena lewat pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan diri, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Dengan adanya pendidikan, masyarakat jadi lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain, serta lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, seperti masalah ekonomi atau sosial. Oleh karena itu, pendidikan perlu terus bentar. Pendidikan perlu terus dikembangkan secara merata, tidak hanya di kota tetapi juga di daerah terpencil dan berkelanjutan, serta semua lapisan masyarakat punya kesempatan yang sama untuk berkembang.
Dengan begitu masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera, mandiri, dan memiliki daya saing yang lebih baik. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.